Brian adalah seorang satpam berusia 22 tahun yang sudah menikah dengan Jennifer yang sudah dikaruniai seorang bayi perempuan dan Jennifer sedang mengandung anak kedua. Selain bekerja, Brian juga sekolah untuk merampungkan gelar keperawatannya. Brian adalah seorang pekerja keras, sementara Jennifer tahu kalau mereka terhimpit keuangan. Jennifer mengatakan Brian kecewa karena terpaksa harus serumah lagi dengan keluarga Jennifer. Padahal Brian ingin mandiri. Pada 10 Desember 1991, Brian dilaporkan hilang. Kantor sheriff segera menanggapinya. Mobil Brian ditemukan di tempat yang tidak jauh dan makan siangnya masih ada di pos. Salju baru turun beberapa jam, tetapi tidak ditemukan jejak kaki di sekitar pos penjagaan ataupun dekat mobil Brian. Saat polisi berada di dalam pos, Jennifer menelpon dan mengatakan terakhir berbicara dengan Brian sekitar pukul 18.30. Dia mengatakan Brian harus segera menutup telepon saat rekan kerjanya datang. Polisi menerima telepon lagi dan kali ini suara wanita yang berbeda tetapi mengaku sebagai Jennifer. Ternyata setelah diselidiki, dia adalah Christy, istri rekan kerja Brian yang bernama Dale. Polisi mendatangi rumah pasangan ini. Christy mengatakan dia dan Brian adalah teman baik yang sering bertemu saat Christy mengirim makan siang untuk suaminya. Dia mengatakan sering berkomunikasi via telepon dengan Brian. Christy mengatakan sibuk di rumah seharian, sementara Dale mengatakan sedang libur dan sibuk dengan berbagai urusan. Dia juga mengatakan mobilnya mogok di dekat sebuah universitas, jadi dia menelpon teman untuk menolongnya. Hanya 5 hari sejak Brian menghilang, Jennifer tahu kalau suaminya itu berselingkuh. Jennifer menemukan tagihan telepon dan tagihan kartu kredit yang tidak diketahuinya. Pada November 1991, Brian menghilang sejenak, tetapi kembali saat dia mendengar kabar kalau putrinya dirawat di rumah sakit. Jennifer bisa memaafkannya dengan asumsi bahwa Brian hanya perlu waktu untuk menyendiri. Jennifer pun tahu kalau Brian pernah pergi ke Las Vegas bersama Christy pada bulan November. Dia mencari dalam riwayat telepon Brian dan mendapati satu nomor asing di sana, dan saat dia hubungi, ternyata itu nomor paman Christy. Saat Jennifer bertanya kepada sang paman apakah dia mengenal Brian, sang paman menjawab bahwa Brian adalah suami keponakannya dan mereka berdua mengunjunginya pada bulan November. Pada bulan November, Brian sempat berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Las Vegas selama 6 hari. Ketika kembali, untungnya dia masih diizinkan untuk bekerja lagi. Jennifer mengatakan Brian sangat dingin kepadanya sepulang dari sana. Dia menyatakan terkejut saat mengetahui Brian selingkuh. Saat polisi menanyakan hal ini kepada Christy, dia mengakui perselingkuhannya dengan Brian karena menurutnya dia mempesona. Christy mengatakan Dale sangat pengatur dan dia tidak senang kalau dikekang seperti itu. Baik Christy maupun Dale lulus dalam tes poligraf. Dale bersikeras mengatakan dia tidak tahu tentang perselingkuhan itu dan dia juga tidak tahu di mana Brian. Polisi tidak memiliki bukti yang menghubungkan Dale atau Christy dengan hilangnya Brian. Polisi mendapat informasi bahwa 2 satpam lainnya di tambang baru-baru ini ditangkap karena mencuri logam dan menjualnya di toko logam bekas. Bos Brian mengatakan merugi sebesar $150.000. Salah satu satpam yang diciduk tiba di pos hanya beberapa menit setelah Brian menghilang. Polisi menyelidiki kemungkinan Brian terbunuh karena mungkin memergoki perampokan lain. Tetapi ternyata tidak ada kaitannya dengan menghilangnya Brian. Pada Juli 1993, beberapa pendaki menemukan sisa-sisa manusia di lokasi perkemahan sekitar 30 menit dari tambang. Itu adalah jenazah Brian. Dia masih mengenakan seragamnya dan membawa dompetnya. Catatan giginya digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenazahnya secara akurat. Brian mendapat tembakan 5 kali di belakang tubuhnya dan dia dipendam dalam kuburan dangkal. Polisi menemukan selongsong peluru kaliber 22 di dekat mayat, tetapi senjata pembunuh tidak pernah ditemukan. Seekor anjing pelacak menemukan salah satu boot Brian sekitar 180 meter dari kuburan dangkal. Boot yang satunya lagi juga tidak pernah ditemukan. Sangat disayangkan, kasus Brian membeku selama 14 tahun.
Pada tahun 2005, polisi dari luar wilayah mengatakan sedang menyelidiki Dale atas pembunuhan istri keduanya. Polisi menghubungi Christy yang tinggal di Texas. Christy memberitahu polisi sesuatu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya. Dia bilang melihat Dale membersihkan bagasi mobilnya. Christy mengaku belum pernah sekalipun melihat Dale membersihkan mobilnya. Polisi kembali memeriksa barang bukti. Mereka melihat ada noda cat jingga kemerahan di sepatu boot Brian. Warnanya sama dengan cat mobil Camaro milik Dale. Seorang analis bukti jejak bernama William mengatakan transfer cat bisa terjadi dari sesuatu yang kuat. Teori yang didapat adalah Brian mencoba menendang keluar dari bagasi Dale pada saat itu. William memiliki seorang teman yang merestorasi mobil tua dan dia memiliki Camaro. Dia bisa memastikan bahwa Camaro pasti bagasinya bercat merah. Polisi mencari Camaro milik Dale, tetapi dia telah menjualnya dan pemilik barunya juga sudah menjualnya sebagai besi tua. Jerry, yang adalah seorang mantan detektif, telah mengambil sampel dari cat mobil Dale 14 tahun yang lalu. William mengetahui mobil Camaro menggunakan cat krom LED. Dia memperoleh sampel dan membandingkannya dengan sampel dari bagasi dan sampel dari mobil. Semuanya identik. Pada September 2005, Dale ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Teori penuntutan adalah Dale mengetahui atau memiliki kecurigaan yang kuat tentang perselingkuhan Brian dengan Christy. Diyakini bahwa Dale mengetahui jadwal kerja Brian dan tahu kapan tambang dalam kondisi sepi dan kosong. Dia mungkin memancing Brian ke mobilnya dan memaksanya masuk ke bagasi dengan todongan pistol. Brian mencoba keluar dari bagasi dengan cara menendangnya. Dia dibawa dalam perjalanan 30 menit menuju perkemahan. Sesampainya di sana, dia menyuruh Brian keluar dari bagasi dengan tetap menodongkan pistol. Dale memaksa Brian melepas sepatu bootnya dengan maksud agar dia tidak bisa lari, kemudian Dale menembaknya dan menguburnya di pemakaman dangkal, lalu meninggalkan TKP. Pada Januari 2007, Dale mengaku bersalah atas pembunuhan dan penculikan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara dan saat itu dia berusia 38 tahun. Dale juga dicurigai melakukan pembunuhan atas istri keduanya, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan. Sampai saat ini, kasus itu belum terpecahkan.